Shalom saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama dengan saya Samuel Ami dalam seri Merenung di Sudut Ruangan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sesuatu hal yang penting di dalam hidup kekristenan kita, sehingga kita boleh memetik hikmah yang berharga sebagai pembelajaran kita bersama untuk hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan tentang arti hidup. Dasar daripada perenungan kita saat ini terambil dari satu nats firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Menarik saudara bahwa dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan tadi, ada satu kalimat yang perlu kita perhatikan. Apakah arti hidupmu? Apa arti hidup kita, saudara-saudara? Mungkin selama ini belum pernah terpikir oleh kita untuk kita merumuskan apa arti hidup. Memang tidak banyak orang mempunyai kesempatan untuk berfalsafah tentang kehidupan, tentang apa arti hidup bagi manusia. Terkhusus, apa arti hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Sudahkah kita pernah merenungkan? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita sejenak memetik hikmah dari perenungan tentang arti hidup. Selama ini kita mungkin hanya menjalani hidup begitu saja setiap hari. Kita sudah cukup sibuk dengan segala kegiatan dan aktivitas-aktivitas kehidupan ini, sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk sejenak merenung apa sesungguhnya arti hidup kita. Begitulah kebanyakan dari kita, saudara, termasuk saya. Dan pada kesempatan yang indah ini, mari kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk segala aktivitas dan kegiatan kita, dan kita sempatkan untuk bersama-sama kita merenung sejenak apa arti hidup kita. Karena kita seringkali tenggelam dalam lingkaran yang tidak ada habis-habisnya, saudara. Siklus aktivitas kehidupan yang terus bergulir, berputar. Ketika kita bangun dari istirahat malam hari, di pagi hari, kita mulai melakukan aktivitas kita. Kita mulai bersibuk diri. Lalu kita menjadi lelah. Karena kita lelah, kita beristirahat. Setelah istirahat, kita segar lagi. Lalu kita sibuk lagi. Setelah kita sibuk lagi, kita lelah lagi, saudara. Karena kita lelah lagi, maka kita istirahat lagi. Lalu segar lagi, saudara. Setelah segar lagi, kita sibuk lagi. Begitu terus. Tanpa kita sadari, kita menjalani satu siklus aktivitas yang rutin. Sibuk, lelah, istirahat, segar, sibuk lagi. Kalau dipikir, saudara, bukankah itu juga yang dilakukan kebanyakan makhluk hidup lainnya? Seperti seekor burung, kambing, sapi, atau hewan-hewan yang lainnya. Karena itu, inilah agaknya yang membedakan kita dari semua makhluk hidup lainnya tadi. Yang membedakan manusia dan hewan. Kalau hewan, mereka hanya menjalani siklus kehidupan. Tetapi, tidak demikian dengan manusia, saudara dan saya. Kita diberikan Tuhan satu karunia khusus untuk bisa merenungkan apa arti hidup kita. Nah, mari kita coba melihat kehidupan Yesus, Tuhan kita,
panutan kita, junjungan agung kita. Yesus pusat teladan hidup Kristiani. Kita lihat masa hidupnya, apa yang ia lakukan dalam kehidupannya, dan kemana arah tujuan daripada hidup Yesus Tuhan. Dalam rangka menjadi dasar bagi kita untuk menemukan apa arti hidup yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara, kita coba mengingat dan merenungkan kembali sesuai dengan apa yang disaksikan oleh Alkitab tentang kehidupan Yesus. Yesus hidup hanya 33 tahun di muka bumi ini, saudara-saudara. Masa hidupnya begitu pendek dilihat dari sisi waktu. Menurut pandangan umum manusia dan kita pada umumnya, masa hidup yang hanya 33,5 tahun itu termasuk pendek, saudara. Pada umumnya orang mengatakan seseorang umur panjang ketika mencapai 70-80 tahun. Bahkan di Alkitab Perjanjian Lama kita lihat tokoh-tokoh yang disaksikan di kitab Perjanjian Lama hidupnya ratusan tahun, saudara, lebih panjang umur lagi. Nah, Yesus cuma 33,5 tahun, saudara. Tetapi apakah itu berarti hidup Yesus sangat minim dengan arti dan makna, sangat dangkal? Tentunya tidak. Karena kita semua tahu Yesus teladan hidup seluruh umat manusia, terkhusus umat Kristiani. Nah, Yesus mengakhiri masa hidup di dunia di umur yang cukup muda, saudara. 33,5 tahun. Dalam usia semuda itu, tapi kita lihat, itulah Tuhan Yesus. Dalam usia muda itulah Yesus mengajar di Galilea, sekaligus dihukum mati dan mengakhiri kehidupan di Yerusalem. Jarang terpikir bagi sebagian besar dari kita umat Kristiani, ternyata Tuhan Yesus mati muda, saudara. Meninggal dalam usia muda. Kita merasa sayang kalau ada orang yang meninggal dalam usia muda. Itu pikiran kebanyakan kita, kalau kita mau jujur. Kita merasa seolah-olah hidup orang itu putus di tengah jalan, belum genap, belum penuh, belum memenuhi satu masa kehidupan yang sewajarnya. Seringkali kita berpandangan demikian. Kita memang cenderung mengukur hidup dari panjangnya umur. Kalau kita ada di Yerusalem pada waktu Yesus dihukum mati, saudara, kita pun akan merasa sayang bahwa umur Yesus putus tengah jalan. Seolah-olah perjalanan kisah Tuhan Yesus yang begitu spektakuler, yang luar biasa itu, seolah-olah baru separuh jalan. Karena masih muda, saudara. Tuhan Yesus masih muda. Tetapi, benarkah bahwa hidup Yesus putus setengah jalan? Benarkah kisah kehidupan Yesus masih belum utuh? Saudara tentu ingat kata-kata terakhir yang diucapkan Yesus di kayu salib menurut Injil Yohanes. Kalau kita perhatikan, ini termasuk salah satu kata wasiat kayu salib. Detik-detik kematian Tuhan Yesus, ada satu perkataan Tuhan Yesus yang dicatat di sana. Di dalam Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa asli, ditulis di sana, Yesu eipen tetelestai. Kata tetelestai dari akar kata teleo dalam bahasa Yunani. Bisa mengandung banyak arti, saudara. Dan arti-arti itu akan menggambarkan bahwa ternyata Yesus di akhir perjalanan kehidupannya walaupun masih muda, bukan separuh kisah yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kesaksian hidupnya. Tuhan Yesus bukan menjalani kehidupan separuh jalan, bukan, saudara. Kita bisa lihat itu, kita bisa temukan itu dari arti kata tetelestai tadi, saudara.
dari akar kata teleo, yang berarti sudah dilaksanakan, kalau itu konteksnya tugas. Kata teleo juga berarti sudah dibayar, kalau itu dalam kaitan pajak. Kata teleo juga bisa berarti sudah dipatuhi, kalau itu dalam konteks perintah. Sudah dicapai, kalau ada dalam konteks tujuan. Kata teleo juga bisa berarti sudah dituntaskan, kalau itu dalam konteks perkara. Sudah sampai pada akhir, kalau itu dalam konteks sebuah perjalanan. Atau sudah digenapi, kalau dalam konteks pengertian sebuah janji. Dari makna-makna kata teleo dan sinonim atau perkembangan katanya tetelestai tadi, kita lihat di situ bahwa ternyata kisah perjalanan hidup Yesus yang harus mengakhiri kehidupan ragawi di usia 33,5 tahun ternyata bukan separuh jalan, bukan sebuah kisah kehidupan yang belum genap, bukan sebuah kehidupan yang minim akan makna. Karena ketika dia mengatakan tetelestai, sudah selesai, itu termasuk di dalam keluasan makna tadi, saudara. Dalam keluasan arti-arti yang sudah saya sebutkan tadi. Artinya, kehidupan Tuhan Yesus sudah melaksanakan tugas, sudah membayar semua pajak terhutang, sudah mematuhi semua perintah, sudah mencapai semua tujuan, sudah menuntaskan perkara, sudah sampai pada akhir perjalanannya, dan sudah menggenapi sebuah janji. Betapa dalam dan luas makna kehidupan Yesus yang hanya 33,5 tahun itu, saudara. Nah, lalu apa yang dilaksanakan, apa yang dicapai atau digenapi oleh Yesus selama 33 tahun itu? Secara eksplisit, Yesus berkata di dalam Markus 10 ayat 45, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagi Yesus yang digambarkan di ayat ini, hidupnya adalah suatu pelayanan dan penebusan bagi banyak orang yang sesuai dengan maksud dan rancangan Allah terhadap umat manusia. Jadi Yesus mengarahkan hidupnya bukan kepada dirinya sendiri, melainkan kepada tujuan Bapanya yang di surga dan kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu umat manusia yang bersama-sama Yesus dampingi selama 33,5 tahun. Itulah yang dituntaskan dan digenapi oleh Yesus. Hidupnya bermakna karena ia melayani Bapa surgawi dan dia melayani umat manusia. Itulah kedalaman makna hidup seseorang, yaitu Yesus Kristus. Dan kiranya itulah juga yang menjadi kedalaman makna hidup setiap orang, saudara dan saya. Yaitu bila hidup bukan mengarah kepada diri sendiri semata-mata, tetapi hidup kita mengarah kepada selain diri kita, juga sesuatu di luar diri kita. Arti hidup bukan hanya diukur dari panjangnya usia, melainkan dari isi daripada kehidupan itu sendiri. Mungkin kita melihat ada orang yang menjalani hidup di usia yang begitu panjang, yang sudah saya singgung tadi, 70, 80, bahkan sampai ratusan tahun. Tapi bagaimana isi kehidupannya? Itu perlu direnungkan. Itu sebabnya, saudara, mari biarlah kehidupan Yesus menjadi cerminan bagi kita bersama untuk mengisi masa kehidupan kita seberapapun usia yang Allah karuniakan, untuk kita isi dengan hal-hal yang mengacu kepada
tujuan Bapa Surgawi atas hidup kita, dan peran serta kita bagi sesama kita selain diri kita sendiri. Itu sebabnya mari perluas pemaknaan hidup kita yang sempit dan perdalam pemaknaan hidup kita yang dangkal. Jika hidup adalah tantangan saudara, maka hadapilah. Jika hidup adalah keindahan, kagumilah. Jika hidup adalah tragedi, tangisilah. Jika hidup adalah tugas, tekunilah. Jika hidup adalah misteri, takjubilah. Jika hidup adalah impian, wujudkanlah. Jika hidup adalah perlombaan, menangkanlah. Jika hidup adalah janji, penuhilah. Jika hidup adalah teka-teki, maka jawablah. Jika hidup adalah perjalanan, tempuhlah. Jika hidup adalah anugerah, syukurilah. Jika hidup adalah kenyataan, maka telanlah kenyataan itu. Jika hidup adalah kegembiraan, bagilah kepada yang lain. Jika hidup adalah petualangan, lakonilah. Jika hidup adalah kesempatan, manfaatkanlah. Jika hidup adalah pemberian, hargailah. Jika hidup adalah cinta, terimalah dan berilah. Jika hidup adalah perjuangan, tuntaskanlah. Jika hidup adalah penderitaan, tanggunglah. Jika hidup adalah dambaan, maka raihlah. Sekali lagi, perluaslah dan perdalamlah makna hidup kita masing-masing. Berteladankan Tuhan Yesus yang sangat luas dan sangat dalam makna arti kehidupannya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan sejenak arti hidup kami. Maka biarlah oleh pertolongan Roh Kudus dan terang firman-Mu, mampukanlah kami untuk boleh memaknai secara mendalam dan lebih luas tentang arti hidup kami, supaya bukan hanya sekedar aktivitas, rutinitas belaka, atau bahkan hanya untuk memenuhi siklus kehidupan. Tapi biarlah hidup kami berarti sedemikian rupa sama seperti kehidupan Tuhan Yesus, teladan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hikmah pembelajaran kehidupan yang kami renungkan bersama, dan boleh menjadi hikmah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.